Assalamualaikum dan selamat datang di kuliah Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia. Pada sesi ini, kita akan belajar pengantar anatomi fisiologi tubuh manusia. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, pengantar anatomi fisiologi tubuh manusia bagian pertama. Bagi Anda yang belum menonton video tersebut, kami sarankan agar bisa menonton video tersebut terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman terhadap materi pada video ini. Pada video ini, setelah Anda mempelajari, diharapkan Anda mampu, yang pertama, menjelaskan berbagai istilah atau terminologi dalam anatomi. Yang kedua, menjelaskan arah berbagai gerakan tubuh manusia. Yang ketiga, menjelaskan berbagai sumbu atau aksis gerakan. Yang keempat, menjelaskan bidang-bidang dalam anatomi. Yang kelima, menjelaskan beberapa istilah dan nomenklatur anatomi lainnya. Dan yang keenam, menjelaskan rongga-rongga dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan masuk di terminologi atau istilah anatomi. Istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi serta memperhatikan garis arah maupun bidang-bidang imajiner antara lain. Dextra, bagian kanan. Sinistra, bagian kiri. Proksimal, lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh, contohnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Medial, bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median, contoh jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Distal, ujung atau menjauhi batang tubuh, contoh pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Lateral, bagian samping menjauhi bidang median. Contohnya, telinga terletak lateral terhadap mata. Selanjutnya, superior, bagian atas. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Inferior, bagian bawah. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Anterior, lebih dekat ke depan. Contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa. Posterior, lebih dekat ke belakang. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Ventral, bagian depan ruas tulang belakang. Dorsal, bagian belakang ruas tulang belakang. Caudal, bagian ekor. Selanjutnya, superficial, yang berarti dangkal atau lebih dekat ke atau di permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profunda, dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang radius dan ulna terletak lebih profunda dari otot lengan. Internal, yang berarti bagian dalam. Eksternal, yang berarti bagian luar. Parietal, yang berarti lapisan luar. Visceral, yang berarti lapisan dalam. Transversal, yang berarti potongan melintang. Longitudinal, yang berarti potongan memanjang, atau vertikal, yang berarti bidang tegak. Horizontal, yang berarti bidang datar. Sentral, yang berarti bagian tengah. Perifer, bagian pinggir atau tepi. Ascendent, bagian yang naik. Descendant, bagian yang turun. Kranial, yang berarti bagian kepala. Caudal, bagian ekor. Palmar,
ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas, plantar ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah, ulnar ke arah ulnar atau tulang hasta, radial artinya ke arah radius tulang pengumpil, tibial yang berarti ke arah tibia atau tulang kering, fibular yang berarti ke arah fibula atau tulang betis. Selanjutnya kita akan mempelajari arah gerakan tubuh manusia. Arah gerakan tubuh manusia antara lain fleksi yang berarti membengkokkan, melipat sendi atau gerakan menekuk, ekstensi yang berarti gerakan meluruskan kembali sendi, contoh gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak lain, adduksio yang berarti gerakan mendekati badan, abduksio yang berarti gerakan menjauhi badan, rotasi artinya gerakan memutar sendi, supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, pronasi yang berarti gerakan menelungkupkan, endorotasi atau internal rotation adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Eksorotasi atau external rotation adalah gerakan rotasi keluar. Selanjutnya, sirkumduksi yang berarti gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi. Contoh gerakan adduksi menjauhi tubuh, bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan adduksi atau mendekati tubuh. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, contoh membuka mulut. Depresi adalah gerakan menurun, contoh menutup mulut. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Selanjutnya, kita akan belajar sumbu atau aksis gerakan. Sumbu tubuh adalah garis referensi imajiner atau garis hayal yang digunakan dalam anatomi untuk menggambarkan orientasi dan lokasi topografi struktur anatomi. Aksis-aksis penting pada tubuh manusia terdiri atas. Yang pertama, aksis sagital adalah garis yang memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak transversal. Aksis sagital berjalan dari permukaan belakang ke permukaan depan tubuh dan tegak lurus dengan kedua aksis lainnya. Yang kedua, aksis transversal. Aksis transversal adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Aksis transversal berjalan tegak lurus dengan aksis longitudinal dan berjalan dari kiri ke kanan. Yang ketiga, aksis longitudinal. Aksis longitudinal adalah garis yang memotong bidang median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah. Aksis longitudinal merupakan aksis panjang tubuh yang sesuai dengan aksis panjang tulang yang berjalan vertikal bila tubuh dalam posisi tegak. Silahkan perhatikan pada gambar. Selanjutnya kita akan belajar bidang-bidang anatomi. Dalam anatomi dikenal bidang-bidang anatomi. Bidang adalah pembagian tubuh secara anatomi. Bidang anatomi terdiri dari yang pertama, bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital, dengan demikian dinamakan mediosagital. Yang kedua, bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan mediosagital. Yang ketiga adalah bidang koronal. Bidang koronal biasa juga disebut dengan bidang frontal.
yaitu setiap bidang yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi, serta tegak lurus dengan bidang sagital. Dan yang keempat adalah bidang transversal, yaitu letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang koronal pada posisi berdiri bidang horizontal. Selanjutnya, kita akan belajar terminologi anatomi lainnya yang relevan serta penting untuk diketahui karena terkait dengan deskripsi anatomi secara lebih detail dan terkait pula dalam mendeskripsikan anatomi sistem organ. Yang pertama adalah krista, yang berarti gerigi atau tepi, spina, taju yang tajam seperti duri, pekten, bagian pinggir yang menonjol, linea, garis, tuberculum, benjolan bulat yang kecil, fossa, nama umum untuk cekungan, foramen, lubang, tuber, benjolan bulat, tuberculum, benjolan bulat yang kecil, processus, nama umum untuk taju atau tonjolan, condylus, tonjolan bulat di ujung tulang, epicondylus, benjolan pada condylus, cornu, tanduk, canalis, saluran, incisura, takik, fissura, celah, sulcus, lekukan, meatus, liang, fossula, yang berarti fossa yang kecil, apertura, yang berarti pintu, popea, lengkung yang dangkal atau lesung, popeola, popea yang kecil, selula, ruang kecil, ductus, pembuluh, capum, rongga. Pembahasan selanjutnya adalah rongga-rongga dalam tubuh manusia. Struktur tubuh manusia juga terdiri dari rongga-rongga atau suatu capum atau ruang. Terdapat beberapa rongga dalam struktur anatomi manusia, yaitu yang terdapat pada kepala dan badan. Selanjutnya kita akan belajar rongga yang terdapat dalam kepala, meliputi rongga tengkorak atau capum cranialis. Isinya meliputi otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Rongga mata atau capum orbital. Isinya yaitu bola mata atau orbita. Rongga hidung atau capum nasi. Isinya yaitu tempat lewatnya udara pernapasan. Rongga mulut atau capum oris, isinya yaitu lidah dan gigi. Rongga telinga atau capum timpani, isinya berupa tulang-tulang pendengaran, malleus, incus, dan stapes. Selanjutnya rongga-rongga yang terdapat pada badan terdiri dari yang pertama, rongga dada atau capum thorax. Isinya meliputi paru-paru atau pulmo, jantung atau kardio, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri dan vena pulmonalis, trachea, bronchus, dan esophagus. Rongga perut atau capum abdomen. Isinya meliputi lambung atau gaster, usus halus atau intestinum, duodenum, dan jejunum, usus besar atau kolon, kelenjar pankreas, limpa atau lien, hati atau hepar, dan ginjal atau renal. Dan yang terakhir adalah rongga panggul atau capum pelvis. Isinya meliputi kandung kemih atau vesika urinaria, rektum, pada laki-laki kelenjar prostat,
pada perempuan terdapat rahim atau uterus dan indung telur atau ovarium. Demikianlah pembelajaran anatomi pada sesi kedua ini. Silahkan melanjutkan untuk menonton video pembelajaran berikutnya sehingga dapat lebih mendalami anatomi fisiologi tubuh manusia, yaitu video tentang konsep dasar fisiologi tubuh manusia. Bila dalam materi ini ada yang kurang jelas, silahkan mengetik pertanyaan Anda pada deskripsi video. Terima kasih dan selamat belajar.